Ia ditemukan tewas di ruang bawah tanah dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini. Selamat datang di catatan si Boy. Di sini kalian akan menemukan cerita-cerita menarik tentang misteri dan kriminal. Untuk malam hari ini, saya akan menceritakan sebuah urban legend yang berada di negara Vietnam. Tapi sebelum saya melanjutkan ceritanya, klik subscribe, like, dan komen. Jangan lupa share kepada teman-teman kalian agar video ini bisa memberikan hiburan untuk kalian dan teman-teman kalian. Mari kita mulai ceritanya. Saya akan menceritakan sebuah rumah yang terbengkalai di daerah Hanoi, Vietnam. Ini bukanlah sebuah bangunan yang sekadar bangunan terbengkalai atau ditinggalkan begitu saja, tetapi ada sejarah dan beberapa kejadian yang akan membuat kengerian bagi kalian yang melihatnya atau mendengar cerita ini. Di jantung kota Hanoi, Vietnam, berdiri sebuah rumah tua yang terlantar. Bangunan itu terletak di alamat 300 km Ma, dikelilingi hiruk-pikuk kehidupan modern karena di jantung kota Hanoi ya, ibu kota dari Vietnam. Namun suasananya itu begitu berbeda. Rumah ini tuh tampak sunyi, suram, dan menyimpan aura yang sulit dijelaskan. Banyak yang menganggap tempat ini itu sebagai tempat terkutuk, sementara beberapa orang percaya rumah ini itu dihuni oleh arwah-arwah yang bergentayangan atau arwah-arwah yang tersesat. Saya akan menceritakan awal mula bagaimana sih rumah ini tuh bisa menjadi tempat yang sangat angker di kota Hanoi. Pada abad ke-18, sebelum Hanoi itu menjadi kota besar yang seperti sekarang, lokasi tempat rumah ini tuh berdiri adalah sebagai pemakaman umum. Namun, pemakaman ini tuh bukanlah tempat yang dihormati. Ini adalah tempat peristirahatan terakhir bagi orang-orang yang tidak memiliki keluarga atau harta, termasuk pengemis, tahanan, dan korban perang. Banyak dari mereka dikuburkan tanpa nama dan tanpa doa atau doa-doa yang selalu dipanjatkan oleh masyarakat sekitar di Vietnam. Sebuah tindakan yang dalam kepercayaan Vietnam itu, kalau misalkan tanpa doa-doa dan ritual dan upacara di sana tuh akan membuat jiwa-jiwa atau roh-roh yang meninggal itu tidak akan tenang. Nah, roh yang tidak tenang ini tuh dalam tradisi Vietnam, roh seseorang yang meninggal tanpa penghormatan atau upacara adat akan menjelma, atau bahasa Indonesia itu adalah hantu yang bergentayangan. Pada saat itu juga sudah banyak gangguan-gangguan di sekitar pemakaman. Bagi warga sekitar pemakaman tersebut sering melaporkan penampakan bayangan berjalan, suara tangis di malam hari, dan bau anyir yang muncul tiba-tiba ketika melewati atau berada di tanah pemakaman tersebut. Pada abad ke-19, ketika kolonial Prancis mengambil alih Vietnam, mereka memutuskan untuk menghapus pemakaman ini demi pembangunan. Namun, penggalian jasad dilakukan dengan tergesa-gesa dan banyak yang tidak dipindahkan secara layak. Jasad-jasad yang tertinggal ini menjadi dasar atau cerita tentang kutukan tanah yang akan menghantui siapapun yang tinggal di sana. Nah, pada akhir abad ke-19, di masa kolonial Prancis, tanah bekas pemakaman itu berubah fungsi menjadi tempat eksekusi tahanan politik. Puluhan pejuang Vietnam yang dianggap pemberontak digantung dan ditembak mati di lokasi ini. Tubuh-tubuh mereka tuh sering sekali dibiarkan terbuka selama berhari-hari sebagai peringatan bagi penduduk setempat yang melanggar atau memberontak kepada pemerintah kolonial Prancis. Nah, menurut kepercayaan orang-orang lokal di sana,
Darah mereka diyakini meresap ke dalam tanah dan menciptakan energi negatif yang tidak akan pernah hilang. Penduduk setempat mulai menyebut area ini sebagai tanah kutukan. Pada awal abad ke-20, pemerintah kolonial memutuskan untuk membangun sebuah rumah besar di lokasi ini. Yang tadinya pemakaman, tempat eksekusi, tiba-tiba dijadikan sebuah tempat untuk membangun sebuah rumah. Ini sungguh sangat, sudah tahu ini disebut tempat kutukan, tiba-tiba jadikan bangunan. Wah, ini mungkin orang-orang dari Eropa itu tidak percaya akan hal-hal mistis atau misteri atau hantu. Jadi mereka tuh menganggap bahwa ya sudah, walaupun tadinya tempat pemakaman dan tempat eksekusi, kalau misalnya itu lahan yang kosong, jadikan tempat bangunan. Nah, pemerintah kolonial itu memutuskan membangun sebuah rumah besar di lokasi ini. Rumah ini dirancang untuk menjadi tempat atau menjadi tempat tinggal seorang pejabat tinggi Prancis yang diutus dari kerajaan Prancis di Vietnam. Namun, sejak hari pertama pembangunan, gangguan mulai banyak terjadi. Gangguan itu tuh terjadi pada saat pembangunan bangunan tersebut. Seorang pekerja jatuh dari tangga, meskipun tangga itu baru selesai diperiksa dan dianggap aman. Dan seorang lainnya itu tertimpa dinding yang runtuh secara tiba-tiba meskipun struktur bangunan itu terlihat kokoh. Dan banyak pekerja yang mengaku sering mendengar suara bisikan di malam hari, melihat bayangan hitam melintas atau merasa ada yang mengawasi ketika atau saat mereka bekerja. Bahkan beberapa melihat penampakan perempuan berpakaian putih berdiri di taman dengan wajah yang sangat muram. Nah, penduduk lokal di sini juga sebenarnya tuh memperingatkan agar dilakukan upacara penghormatan terlebih dahulu nih kepada roh-roh yang mungkin masih ada di lokasi tersebut. Namun sekali lagi peringatan atau permintaan dari warga lokal tersebut diabaikan oleh pemerintah kolonial. Setelah bangunan ini selesai, seorang pejabat kolonial Prancis bersama keluarganya itu pindah ke tempat ini atau rumah ini. Mereka awalnya merasa nyaman karena bangunan baru ya, bangunan yang sangat kokoh waktu itu. Namun tidak butuh waktu lama sebelum hal-hal aneh mulai terjadi. Setiap malam sering terdengar suara langkah kaki di tangga, meskipun tidak ada seorang pun di sana, dan pintu sering dibuka dan tertutup sendiri, serta terdengar suara ketukan dari dinding. Anak perempuan keluarga ini sering melihat seorang wanita di ujung tangga mengenakan pakaian tradisional putih dengan wajah penuh kesedihan. Nah, ada kejadian ekstrim nih dari keluarga yang mengganggu keluarga Prancis ini. Suatu hari anak perempuan tersebut ditemukan menangis di dalam taman. Ia mengaku dipanggil oleh seorang perempuan yang memintanya untuk datang. Namun ketika dicari, tidak ada seorang pun yang ada di taman itu. Karena kejadian-kejadian itu selalu berulang-ulang, keluarga pejabat tersebut tuh akhirnya meninggalkan rumah itu. Rumah itu pun dibiarkan kosong bertahun-tahun. Nah, setelah Vietnam merdeka pada tahun 1954, rumah ini tuh diambil oleh pemerintahan dan digunakan sebagai kantor administratif. Namun, gangguan ini tuh masih terus berlanjut dan bahkan semakin parah. Seorang penjaga malam dilaporkan hilang saat bertugas. Ketika dicari, ia ditemukan tewas di ruang bawah tanah dengan ekspresi wajah yang sangat ketakutan yang luar biasa. Pegawai sering melaporkan dokumen penting yang hilang secara misterius, kemudian ditemukan dalam kondisi berantakan di dalam kamar kosong. Banyak pegawai mendengar suara jeritan perempuan, terutama dari lantai 2. Beberapa pegawai bahkan mengundurkan diri karena tidak tahan dengan suasana rumah tersebut. Akhirnya, rumah ini lagi-lagi ditinggalkan dan tidak lagi digunakan oleh pemerintah dan kembali dibiarkan kosong. Pada tahun 1970-an, rumah ini disewa oleh kedutaan besar Libya.
Namun para staf kedutaan besar hanya bertahan beberapa bulan saja sebelum memutuskan untuk pindah. Staf kedutaan besar sering melaporkan suara langkah kaki di lorong, pintu yang terbuka sendiri, dan benda-benda yang bergerak tanpa sebab. Dokumen resmi sering hilang dan ditemukan dalam kondisi basah atau robek. Beberapa staf juga melihat seorang wanita berdiri di jendela lantai 2, namun saat diperiksa ternyata ruangan itu tuh kosong. Teror yang terus terjadi kepada staf kedutaan itu membuat ketakutan bagi staf kedutaan besar Libya ini. Sehingga mereka tuh sudah tidak sanggup lagi untuk bekerja di rumah ini. Dan mereka tuh akhirnya keluar dari rumah ini. Nah, kini rumah 300 kima tetap berdiri kokoh, terlantar, dan tidak berpenghuni. Penduduk sekitar melaporkan bahwa mereka masih sering mendengar suara-suara aneh di dalam rumah meskipun tidak ada orang yang tinggal di dalamnya. Cahaya misterius kadang-kadang terlihat di dalam jendela. Yang nekat masuk ke dalam bangunan tersebut mengaku merasakan hawa dingin yang sangat menusuk tulang. Nah, bagi masyarakat Hanoi dan Vietnam, rumah ini itu adalah pengingat akan sejarah kelam dan kutukan yang tak pernah terhapuskan. Rumah 300 kima bukan sekedar bangunan tua. Ia adalah tempat di mana masa lalu terus hidup, terekam, dan mengintai setiap langkah mereka yang berani mendekatinya. Sekian cerita dari catatan Si Boy episode kali ini di Urban Legend. Bangunan ini tuh sampai sekarang masih tanpa berpenghuni ya. Mungkin kalian yang berada di Vietnam bisa datang ke tempat ini dan merasakan situasi atau melihat sejarah yang ada di Vietnam tersebut. Nah, sebelum saya menutup video ini, tekan tombol subscribe, like, dan komen agar kita bisa memberikan cerita-cerita menarik untuk kalian. Dan apabila kalian punya cerita-cerita tentang horor, silahkan kirim ke catatan Si Boy. Insya Allah kita akan menceritakan cerita-cerita horor dari kalian. Oke, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.